Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, ancaman krisis pangan dunia mencuat. Badan Pangan Nasional Indonesia memetakan 61 daerah rentan rawan pangan di 2024. Di sisi lain, sejumlah warga menggalakkan urban farming atau pertanian perkotaan yang bisa jadi solusi. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. Bahwa dunia sekarang ini sedang krisis pangan. Krisis karena pandemi belum selesai, memperbaiki ekonomi belum selesai, masuk ada perubahan iklim, sehingga ada gelombang panas yang panjang yang menyebabkan banyak gagal panen di semua negara. Ancaman krisis pangan kian mencuat, bukan tanpa alasan. Konflik antar negara, perubahan iklim ekstrim, hingga masalah pupuk membuat kerentanan pangan semakin nyata. Badan Pangan Nasional Indonesia memetakan setidaknya 61 daerah tergolong rentan rawan pangan di tahun 2024. Ada 4 tantangan pertanian, meliputi konversi lahan, penurunan produktivitas tanaman pangan, lambatnya regenerasi petani, hingga perubahan iklim. Belum lagi bertambahnya jumlah penduduk pindah ke kota. Kerentanan pangan di perkotaan pun kian mengkhawatirkan. Lalu, apa yang bisa masyarakat lakukan untuk membantu wujudkan ketahanan pangan? Kesibukan kelompok petani muda yang tergabung dalam seni tani mewarnai pagi hari Arca Manik, Kota Bandung. Hasil kebun seperti kangkung, terong, kecipir, lemon, labu, dan beragam sayur siap diantar ke pelanggan rutin seni tani. Seni tani bertekad atasi solusi kerentanan pangan di perkotaan dengan memanfaatkan lahan tidur perkotaan seperti kawasan lahan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Diinisiasi oleh 5 pemuda lokal, seni tani tercetus dari kegusaran kerentanan pangan di Bandung yang mayoritas berasal dari luar kota. Mas Fatan, sebetulnya apa sih kegelisahan yang memantik sehingga terbentuknya seni tani ini? Iya, jadi gitu ya, sebagai orang muda kita udah ngerasa harus tahu ya asal muasal makanan kita tuh dari mana gitu. Dan salah satunya ya kita harus belajar bertani lagi gitu. Dan kebetulan di Bandung ini kan sebagai orang muda juga kita nggak punya akses lahan ya, nggak punya akses lahan, tapi kita ngelihat bahwa ada potensi lahan tidur yang banyak gitu di kota Bandung gitu. Dan akhirnya ketika kegelisahan itu tadi gitu ya, dan keinginan untuk bertani dan bertemu dengan potensi lahan tidur, sehingga kenapa kita kombinasiin aja gitu ketiga hal tersebut gitu. Maka di tahun 2020 kita coba bikin seni tani gitu untuk menggabungkan kegelisahan mengenai makanan, asal muasal makanan, keinginan kita untuk bertani, dan di atas lahan tidur perkotaan. Gerakan urban farming atau pertanian perkotaan merupakan upaya warga memenuhi kebutuhan pangan. Seperti yang dilakukan seni tani sejak tahun 2020. Memanfaatkan lahan tanam kurang lebih 900 meter persegi, seni tani menghasilkan 900-an kilogram sayur. Kita melakukan urban farming ini sebagai salah satu upaya untuk menjawab pertanyaan apakah kita bisa sebagai orang kota untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri gitu. Tapi kita percaya bahwa sebetulnya ini menjadi medium untuk membentuk pola pikir baru gitu ya terhadap masyarakat untuk bisa mulai mencoba memaksimalkan di lingkungan gitu. Dari 900 meter persegi itu kita sudah menghasilkan kurang lebih 900 kiloan sayur dari 20 lebih jenis sayuran. Terus kompos juga kita sudah menghasilkan kurang lebih 4.000 kiloan kompos, dan mengolah sampah juga kurang lebih dari 8.000 kiloan sampah halaman gitu. Untuk urban farming ini kan sustainability itu menjadi salah satu isu gitu ya. Kalau dari seni tani sendiri gimana sih mungkin caranya memastikan ini bisa sustain ke depan? Ya, tentunya harus ada dukungan dari
komunitas ya pertama gitu. Dan sebetulnya kalau yang dimaksud komunitas oleh Seni Tani itu sendiri, salah satunya adalah konsumen gitu sebetulnya gitu. Jadi petani kan memang harus berjalan kan karena ada konsumen gitu ya, bertahan karena ada konsumen. Sehingga bagaimana caranya kita mengajak warga gitu ya, warga Kota Bandung untuk menjadi konsumennya Seni Tani dan menjadi member gitu ya dengan cara berlangganan gitu. Jadi Seni Tani sendiri sebetulnya untuk bisa menjaga konsistensi dari si member tersebut, kita menerapkan model namanya CSA, Community Supported Agriculture gitu. Jadi di mana member tersebut akan berkenalan langsung dengan petani sehingga mereka bisa menumbuhkan kepercayaan atau mereka saling percaya jadinya. Inilah Moms Horticulture, kelompok tani bagian dari program Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Buruan Sae, yang memanfaatkan pekarangan jadi lahan produktif. Guyup dan gelak tawa menghiasi produktivitas warga. Kegiatan bercocok tanam di Kecamatan Sukamiskin, Bandung ini jadi bukti berkebun tak melulu kotor dan berkeringat. Berawal dari mencari solusi gunungan sampah, kini warga RT 02 Sukamiskin mandiri tanam pangan. Kalau pemantiknya berawal dari program pemerintah ya waktu itu sempat pernah adanya longsor sampah, makanya kita alhamdulillah warga sampai sekarang masih memilah sampai kurang lebih 75% warga kita memilah dari rumah masing-masing. Kita ke PMT ya, ke Posyandu atau lebih ke warga sekitar Bu. Jadi kita juga penjualan dari Buruan Sae kita manfaatkan selain untuk kepengurusan di sini, kita juga dijual buat keluarga. Terutama waktu itu ada program stunting ya. Kita juga ikut mensuplai atau ikut membantu buat warga yang kekurangan. Di lahan seluas 300 meter persegi ini ditanami berbagai pangan penyumbang inflasi seperti cabai, bawang merah, hingga peternakan ayam. Moms Horticulture membawa pesan penggarapan lahan kosong di lingkungan sekitar dapat menjadi solusi ketahanan pangan perkotaan. Ya, salah satunya itu ya untuk pemicu warga, terutama daerah lingkungan RW 2 sendiri, apabila ketika misalkan cabai melambung tinggi, tapi ketika ada di kebun, ya kita suka, ya mangga kalau mau ambil aja nggak apa-apa, ataupun ketika panen emang banyak, ketika banyak kita panen kita jual ke warga gitu. Itu juga untuk income ya. Bisa jadi untuk jadi solusi pemanfaatan lahan kosong ya teh, daripada kasarnya dibikin yang negatif atau yang bukan lahannya. Bisa jadi kan orang buang sampah jadi sembarangan, dilempar-lempar gitu kan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Gin Ginanjar, menyatakan Buruan Sae merupakan upaya pemerintah menekan laju ketergantungan produksi pangan dari luar kota. Kini, ada 375 kelompok binaan program Buruan Sae dan akan dilakukan penambahan 100 kelompok baru. Sejak awal sampai hari ini kita untuk kebutuhan pangan sangat tergantung dari luar, impor lagi. Hampir 96,42% dari mulai beras sampai ke sayuran itu. Atau 9 pokok strategis itu kita datangkan dari luar. Sehingga dengan kondisi begitu sangat besar ketergantungan itu. Sehingga yang terjadi Kota Bandung sering terjadi inflasi yang tinggi karena kita tidak punya kekuatan. Kita manfaatkan pekarangan rumah, lahan-lahan yang ada di sekitar pemukiman untuk dibudidayakan berbagai jenis pangan yang kita namakan urban farming terintegrasi atau dengan bahasa keseharian kita Buruan Sae. Jadi bagaimana memanfaatkan pekarangan atau lahan-lahan di sekitar pemukiman.
Buruan Sae, program unggulan pangan kota berkelanjutan milik Bandung, dinilai bisa menjadi solusi pengendalian inflasi atau kenaikan harga pangan. Bandung merupakan satu kota percontohan urban farming dari 10 kota di dunia yang menjalankan urban futures, yakni program pangan yang menggabungkan sistem pangan perkotaan, partisipasi anak muda, dan aksi mengatasi perubahan iklim. Menambah 100 kelompok baru, karena kita punya target satu rukun warga, satu RW di Kota Bandung itu paling tidak punya satu komunitas yang mengelola buruan sae. Nah, secara kebutuhan dari inflasi saja, Bandung ternyata bisa mengendalikan inflasi ini tidak sampai terlalu tinggi. Salah satunya dibantu oleh perguruan tinggi. Nah, kalau tadi awal 96%, hari ini kita ketergantungan itu sudah ke angka 92,57%. Jadi ada penurunan, dan salah satu penurunan itu ya diakibatkan oleh berkembangnya buruan sae ini, dan itu mungkin dampak yang terlihat selain tadi bisa menurunkan angka stunting begitu ya di Kota Bandung. Sebagai negara agraris, permasalahan regenerasi petani di Indonesia ternyata cukup pelik. Ada apa? Selengkapnya di 60 Menit Special Report.